Assalamualaikum, Bu Kurnia. Waalaikumsalam Pak Herdi. Selamat pagi Pak Herdi. Gimana kabarnya? Selamat pagi, Bu Kurnia. Gimana ini kabarnya pagi ini? Semoga sehat nih. Alhamdulillah sehat. Bagaimana? Tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Ya, ya Pak Herdi. Jenengan sehat mawon? Sehat saja? Alhamdulillah, meskipun tidak 100% tapi Alhamdulillah sehat, Bu. Ya. Eh, ini Bu Kurnia terkait dengan WA kemarin dari Bu Kurnia yang katanya ada permasalahan yang ingin kita bahas, ingin kita perbincangkan. Mungkin untuk kesempatan hari ini kita bisa membincangkan itu nih. Iya Pak Herdi, kemarin saya sempat WA Pak Herdi karena memang saya ada suatu permasalahan yang saya sendiri masih bingung Pak Herdi di sini. Nah, Seperti itu. di situ saya ada sebuah permasalahan tentang anak didik Oh, saya. Itu ada yang namanya Natasha sama oh, gitu. Maulana itu putus sekolah. Jadi mereka itu sudah tidak bersekolah di sini lagi dan minta keluar dari SD sini. Nah, itu saya masih ada ganjalan sedikit Seperti permasalahan itu. itu yang belum saya selesaikan. Seperti itu, Pak. Oh, seperti itu. Ternyata di sekolah Bu Kurnia. Selain bukunya juga ada, mungkin semoga bukunya bisa melaksanakan setiap permasalahan ini dengan baik. Kemudian tujuan dari pertemuan kali ini bagaimana bukunya? Ya, tujuan kali ini Pak, saya mau mengutarakan permasalahan yang tadi sudah saya sampaikan itu terkait dengan anak yang putus sekolah dan nantinya mereka bisa bersekolah kembali seperti itu Pak. Bisa sekolah kembali, ya. Oke, kemudian eh, menurut bukunya kesempatan apa yang sudah bukunya miliki untuk menghadapi permasalahan ini, Bu? Ya, yang sudah saya itu kesempatan saya yaitu bertemu saya belum bertemu langsung Pak dengan anak tersebut dan orang tua dari anak tersebut. Nah, karena memang kondisi waktu yang memang belum ada yang pas, momen yang pas untuk dapat bertemu mereka secara langsung seperti itu, Pak. Oh, iya. Oh, iya. Jadi eh, peluang atau kemungkinan apa nih yang bisa bukurnya ambil dengan permasalahan ini, Bu? Ya, menurut saya peluang yang di sini yang dari saya ambil itu saya mempunyai apa ya komitmen yaitu kolaborasi dengan orang tua terutama orang tua Natasha dan Maulana itu nantinya untuk saya home visit kemudian nanti saya akan berbincang serta berkolaborasi sehingga nanti anak tersebut bisa sekolah kembali Pak bersama-sama dengan Oh, teman-temannya seperti itu. oh, iya. Oh, iya. Berarti bukurnya sudah melakukan apa? Sudah merencanakan gitu Iya, untuk bertemu dengan orang tua. Karena memang kita tidak bisa menyelesaikan sendiri ya, Bu ya. iya, Kita harus iya, berkolaborasi iya, dengan orang tua juga. Iya, betul sekali bukurnya. Kemudian menurut bukurnya ini, setiap orang pasti punya kekuatan ini iya. bukurnya. Menurut bukurnya, kekuatan apa yang dimiliki oleh bukurnya untuk mencapai tujuan tersebut atau menyelesaikan permasalahan tersebut bukurnya? Ya, terima kasih Pak Edi. Mungkin hanya kekuatan memberikan di sini lebih memberikan motivasi, Pak. Memberikan Ya. motivasi sehingga anak tersebut nanti dapat bisa bersekolah kembali dengan teman-temannya dan mengenyam pendidikan dasar yaitu sampai dengan 12 tahun, Pak. Kalau sekarang pendidikan itu memang harus berdasar sesuai dengan zamannya sesuai dengan kodrat anak lah itu secara harafiah nantinya anak tersebut dapat bisa mengenyam pendidikan sesuai dengan kodrat mereka Pak. Oke, luar biasa nih kekuatan dari
Bu Kurnia, kekuatan yang dimiliki Bu Kurnia yaitu adalah berpusat pada anak. Pokoknya kita berpikir untuk agar anak ini ke depannya bisa mencapai prestasi, bisa mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Terima kasih Bu Kurnia, ini sudah luar biasa. Tentunya untuk menyelesaikan permasalahan ini pasti setiap permasalahan pasti ada hambatan atau gangguan Ibu. Yang Ibu Kurnia temukan hambatan atau gangguan yang Ibu Kurnia temui ketika menyelesaikan permasalahan ini apa, Bu Kurnia? Ya, terima kasih. Bisa diceritakan? Terima kasih Mas, saya memang mempunyai sedikit hambatan mungkin. Yang pertama adalah waktu time yang pas untuk bagaimana bisa berdiskusi dan berdialog langsung dengan anak tersebut ataupun dengan orang tua. Sehingga nantinya dengan momen yang pas akan menjadikan mereka itu tertuju dengan pendidikan yang benar-benar pendidikan yang mendasar, sehingga untuk kebutuhan akan pendidikan ini nantinya akan segera dapat dengan masalah seperti ini nantinya akan dapat terselesaikan dengan baik, sehingga nanti anak tersebut dapat mengenyam pendidikan yang lebih baik. Walaupun nantinya itu mereka sudah tidak mau sekolah di sini, namun nanti ada suatu penyelesaian masalah sehingga anak tersebut dapat bersekolah kembali. Walaupun nanti di sekolah di PKBM, sekolah paket A, itu hanya seperti itu, namun anak tersebut tetap bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti itu Pak Herdi. Oke, luar biasa Bu Kurnia. Dengan Anda sudah melihat hambatannya apa, kemudian ternyata sudah menemukan solusinya juga. Ini tentunya permasalahan ini saya optimis dengan kekuatan yang Ibu Kurnia miliki, permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik Bu Kurnia. Kemudian kalau menurut Bu Kurnia, jika di skala 1 sampai 10, 1 sampai 10 nih, kira-kira Bu Kurnia dalam menyelesaikan permasalahan ini di skala atau di fase berapa ini Bu? Dari 1 sampai 10. Ya, terima kasih Pak Adi. Untuk skala itu mungkin saya di skala 6 ya. Karena memang saya identifikasi masalah itu sudah saya kemukakan dari awal, kemudian saya sudah membuat rencana-rencana untuk dapat nantinya bertemu dengan siswa dan wali murid. Kemudian saya sudah membuat jadwal juga, kemudian saya membuat langkah-langkah. Nah, itu saya masih di skala 6 Mas, seperti itu. Oke. Terus kira-kira bukunya mau mencapai di skala berapa ini? Sekarang kan baru 6 ya. Yang akan dicapai di berapa ya? Atau 10 kah? Mungkin 8 saja sudah cukup, karena memang ya, karena saya melihat memandang dari kondisi latar belakang orang tua sendiri, itu memang pada dasarnya juga ada menghambat untuk anak itu sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, seperti itu Mas. Dari faktor ekonomi juga, kemudian latar belakang pendidikan orang tua, itu juga saya sudah mengidentifikasinya. Kemudian saya sudah melihat dari beberapa lingkungan tersebut, ternyata mungkin pencapaian skala 8 itu sudah maksimal bagi saya, seperti itu. Berarti gubernurnya dari awal sudah mengidentifikasi masalah, kemudian memetakan masalah, sehingga saya yakin dengan dipetakan, dengan diidentifikasi permasalahannya, dengan kekuatan yang dimiliki oleh gubernurnya itu, permasalahan ini bisa terlewatkan lah, bisa terselesaikan. Untuk rencana-rencananya itu. Kemudian untuk rencana aksinya Bu? Rencana aksi yang akan dilakukan oleh gubernurnya untuk mencapai tujuan dari permasalahan ini apa Bu? Ya, terima kasih Mas Herdi. Rencana saya di sini yaitu saya akan membuat suatu jadwal yang nantinya ada waktu yang pas untuk dapat bertemu dengan si anak sendiri, Tasya dan Maulana, kemudian dengan orang tua, dan saya juga akan berkolaborasi tentunya dengan rekan sejawat saya, nantinya akan bisa berkomunikasi dengan baik, seperti itu. Kemudian
Kemudian yang kedua, setelah membuat jadwal, saya nanti akan memberikan suatu rancangan setelah mendapatkan nantinya kok anak tersebut mau sekolah, dan tindak lanjut yang saya lakukan adalah tetap memberikan solusi supaya anak tersebut tetap dapat bersekolah walaupun tidak sekolah di SD kami kembali. Seperti itu Pak Herdi. Oke, luar biasa ini Bu Kurnia. Ini ternyata memang sudah direncanakan, lumayan terpikirkan ini Bu Kurnia, terlihat fokus sekali yang tujuannya adalah pada anak nih, dengan berkolaborasi, karena kita tidak bisa melakukan sesuatu itu sendiri nih Bu Kurnia. Saya setuju sekali dengan Bu Kurnia ini, berkolaborasi dengan Jawa, dengan orang tua untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan permasalahan ini. Terus prioritasnya Bu, prioritas utama untuk menyelesaikan permasalahan ini, adakah prioritas utamanya? Ya, tentunya dalam waktu dekat ini saya akan mencoba mengaturkan utarakan pendapat saya tentang bagaimana rencana saya ini kepada kepala sekolah. Yang pertama, bagaimana terkait dengan anak-anak yang putus sekolah tadi. Yang kedua, saya akan berkolaborasi dengan guru, prioritasnya bagaimana cara mengatasi anak yang putus sekolah. Kemudian baru saya akan melangkah untuk bertemu dengan orang tua dan anak yang putus sekolah tadi. Oke, strategi yang matang, mantap ini. Berkolaborasi, kemudian berkomunikasi dengan kepala sekolah itu sudah pasti itu. Terus jangka waktunya Bu, ini kan perlu jangka waktu ini. Jangka waktu yang akan dilaksanakan oleh kira-kira kapan ini? Ya, mungkin untuk jangka waktunya segera mungkin minggu depan akan saya jadwalkan, kemudian segera saya akan realisasikan karena memang ini baru masuk semester 1. Jadi nantinya anak tersebut jika akan sekolah kembali maka tidak akan banyak ketertinggalan pembelajaran. Seperti itu Pak Herdi. Oke, bagus sekali Bu Kurnia, sudah terancang dengan baik. Kemudian tentunya Bu Kurnia sudah tidak pengen menunda-nunda lagi dengan permasalahan yang menumpuk ini, pengen permasalahan ini agar segera terselesaikan ya Bu Kurnia. Kemudian tentunya Bu Kurnia punya ukuran nih, ukuran keberhasilan dalam merencanakan aksi ini. Menurut Bu Kurnia, ukuran dari keberhasilan dari rencana aksinya Bu Kurnia ini seperti apa Bu? Ya, terima kasih. Menurut saya ukuran keberhasilan yang nantinya saya akan goalkan sesuai dengan komitmen saya itu terutama anak tersebut nantinya dapat sekolah kembali. Nah, mungkin ukuran keberhasilan itu yang nantinya dapat menjadi tolak ukur saya berkomitmen untuk anak dapat sekolah kembali sesuai dengan pendidikan dasar. Walaupun sekarang hanya 9 tahun, namun anak tersebut dapat mengenyam sesuai dengan kodrat yang dimiliki mereka, sehingga pendidikannya secara utuh dan nantinya akan mendapatkan ijazah, sehingga nanti dapat bekerja sesuai dengan kemampuan mereka agar tidak dapat tertinggal dengan teman-temannya. Seperti itu Pak. Betul sekali, dan juga semoga anak yang lain termotivasi, tidak ada lagi yang ingin putus sekolah gitu Bu. Semoga saja bisa terlaksana dengan lancar, dengan baik. Kemudian apa komitmen dari Bu Kurnia terhadap rencana aksi yang telah Bu Kurnia laksanakan ini? Ya, terima kasih. Untuk komitmen saya tetap pada yang pertama itu tadi, yaitu membuat jadwal yang nantinya akan berkelanjutan, tidak hanya terpusat pada permasalahan ini tentunya, namun setelah ini nanti ada masalah-masalah yang dihadapi selanjutnya dapat terselesaikan dengan baik dengan jadwal yang terencana. Tidak hanya ada masalah baru terjadwal, namun secara kontinu dan nantinya dapat menyelesaikan masalah-masalah yang akan dihadapi. Seperti itu Pak. Oke,
terencana dan berkesinambungan gitu Sambungan, nih ya, Bu nggih. ya. Berarti Serta tindak lanjut, ya. konsistensi gitu yang Ya, harus diperlukan ada untuk apa? konsistensi, ya. Terus berikutnya, siapa dan apa yang dapat membantu Bu Kurnia dalam menjaga komitmen ini Bu? Ya, terima kasih. Tentunya yang pertama itu dari pihak sekolah sendiri, yaitu saya tidak lepas dari kepala sekolah, kemudian rekan guru, yang ketiga yaitu tokoh yang ada di dalam masyarakat sendiri, yang nantinya saya akan berkolaborasi dengan tokoh tersebut, kemudian dapat merealisasikan ke dalam lingkungan mereka masing-masing. Dan yang keempat, jika nanti memang dibutuhkan yaitu dari komite juga, kalau memang nantinya kok masih ada seperti itu anak yang putus sekolah, maka saya akan bertindak lebih lanjut yaitu ke ranah desa. Seperti itu Pak Herdi. Oke, dari awal hingga akhir dari sesi ini, dari perbincangan kita ini dengan mencari pemecahan satu masalah ini, ternyata Bu Kurnia luar biasa. Sudah menyusun, sudah merencanakan, ingin berkolaborasi, dan tentunya berpusat pada anak ini. Luar biasa Bu Kurnia. Sampai di akhir sesi ini, semoga pertemuan kita akan datang Ibu, di sesi yang akan datang saya ingin mendengarkan hasilnya ini. Tidak sabar juga ini saya ingin mendengarkan hasilnya Pak. Bahwa Bu Kurnia memotivasi anak agar tidak putus sekolah lagi ini, saya ingin sekali mendengarkan hasil dari Bu Kurnia, ingin berbincang-bincang seperti ini lagi. Saya doakan semoga permasalahan ini selesai Bu Kurnia dengan baik. Kita hanya berdoa semoga putra putri kita yang ada di sekolah bisa mencapai cita-citanya sesuai dengan kemampuan dan minat mereka nih Bu Kurnia. Mungkin itu aja nih Bu Kurnia untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat nih. Sampai bertemu di lain waktu atau mungkin di minggu depan nih. Terima kasih sekali Pak Herdi. Ya, terima kasih sekali atas sarannya. Seperti itu, semoga saya nanti mendapatkan saya akan solusi dengan yang sudah saya terapkan, nanti akan sedikit lega untuk mengatasi masalah ini. Serta dari Pak Herdi sendiri sudah meluangkan waktunya untuk saya, untuk mendengarkan curhatan saya, sehingga perasaan saya ini benar-benar plong seperti itu Pak. Terima kasih. Semoga saja seperti itu Bu Kurnia. Sama-sama, sampai bertemu lagi di lain kesempatan Bu Kurnia. Tetap sehat selalu. Kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.